Damai nasulung siang sanu daroha. Ima mengaramuti ate-ate no pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Berita nauli di minggu hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada hari ini tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 dimulai dari ayat 1 sampai ayat 11. Saya baca dari Alkitab terjemahan baru 2, demikian tertulis. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia bangkit ke surga. Sebelum itu ia memberi perintah perintahnya melalui Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah pemberitaannya selesai, dan dengan banyak bukti ia menunjukkan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang sebagaimana dikatakannya, setelah kamu mendengar dari aku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Lalu ketika berkumpul mereka bertanya kepadanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya kepada mereka, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai di ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih di dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Demikian firman Tuhan, mari kita sambut dengan nyanyian. Horas kita sumena. Muliatin mata dokter di bata alamu kita memperingati hari naiknya Yesus Kristus ke surga. Ini adalah hari keempat perayaan besar agama Kristen setelah Natal, Jumat Agung, Paskah, naik ke surga, baru nanti naik turun Roh Kudus. Inilah hari keempat hari raya besar agama Kristen. Biasanya hari raya kenaikan Yesus dan hari turunnya Roh Kudus tidak begitu semeriah Natal dan Jumat Agung dan Paskah.
Tidak ada panitia untuk perayaan hari kenaikan. Tidak ada panitia untuk perayaan turunnya Roh Kudus. Seolah-olah perayaan hari naiknya Yesus Kristus ke sorga dan turunnya Roh Kudus adalah hari yang tidak begitu penting. Padahal ini penting. Naiknya Yesus ke sorga ini perayaan yang sangat penting. Mengapa penting? Karena dengan naiknya Yesus ke sorga, Dia membuka jalan bagi kita untuk punya akses masuk ke sorga. Jadi sorga yang mungkin bagi kita adalah sulit masuk menuju sorga, Yesus memberi jalan sehingga kita nanti kalaupun mau ke sorga, sudah ada orang yang bisa menjamin kita masuk sorga. Tapi jangan sekarang ya. Nantilah setelah hidup kita sudah sukses gitu ya. Tapi kalau pun sekarang gak apa-apa, siaplah masuk surga. Yang penting masuk surga. Dalam peristiwa kenaikan Yesus ke surga, ini ada orang salah memahami bahwa tugas Yesus telah berakhir di dunia. Sehingga ini perpisahan. Para murid menganggap ini perpisahan. Ketika Yesus naik ke surga, mereka menganggap kita berpisahlah dengan sang guru. Padahal sebenarnya hari naiknya Yesus ke surga itu bukanlah hari perpisahan antara guru dan murid, tetapi itu adalah masa peralihan kekuasaan dari Yesus yang hadir secara fisik di bumi akan dialihkan kuasanya kepada para murid, para saksi Kristus yang akan meneruskan pelayanan di bumi ini. Tugas Yesus di bumi telah komplit, telah sempurna. Dia telah mati di Golgota, Dia telah bangkit dan Dia naik ke surga. Berarti telah komplit. Tetapi tugas dunia dalam rangka mengabarkan kabar baik di dunia belumlah sempurna. Maka Dia tugaskan para murid meneruskan tugas pelayanan itu. Terjadi estafet kepemimpinan dari sang guru kepada sang murid. Itu yang kita lihat. Sehingga peristiwa naiknya Yesus ke surga, ada beberapa pelajaran penting yang kita lihat dari teks yang kita baca tadi. Yang pertama, kita harus memahami konteks peristiwa naiknya Yesus ke surga dengan peristiwa lain yang melatar belakangi. Kalau kita baca yang ketiga tadi, dikatakan selama 40 hari Yesus setelah bangkit masih bersama dengan para murid. Mengapa 40 hari disebut? Supaya apa? Karena angka 40 dalam cerita Alkitab adalah angka sempurna. Musa di Gunung Sinai bersama dengan Allah selama 40 hari. Yesus di padang gurun dicobai selama 40 hari. Dan Yesus setelah bangkit dari kuburan, Dia bersama dengan para murid 40 hari. Dan Dia menampakkan diri kepada para murid setelah bangkit. Apa artinya 40 hari? Selama 40 hari, Yesus mengedukasi para murid untuk mempersiapkan estafet kepemimpinan, estafet saksi Kristus di dunia ini. Bahkan selama 40 hari itu membuktikan secara fisik Yesus ada bersama para murid. Sehingga iman kita bukan berdasar pada mitos, tetapi berdasar pada fakta sejarah. Iman orang Kristen tidak berdasar pada mitos, tapi berdasar pada fakta sejarah. Yesus benar-benar bangkit dari mati dan bersama dengan para murid selama 40 hari membuktikan Yesus adalah manusia yang telah bangkit di bumi ini dan berkarya mengedukasi para murid supaya siap menjadi saksi Kristus di Yerusalem, di Yudea, Samaria dan ke seluruh dunia. Itu yang pertama yang kita lihat dari teks ini. Sehingga penulis Lukas hendak menegaskan bahwa seluruh yang dilakukan oleh Yesus itu adalah fakta real secara historis terbukti dengan kehadirannya bersama para murid. Yang kedua, ada kesalahpahaman para murid pada ayat 6 itu. Mereka bertanya kepada Yesus, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Karena pada waktu itu yang memerintah
kerajaan Romawi adalah kerajaan yang kejam. Herodes Agung tidak begitu diminati, disukai orang, sehingga mereka ingin Yesus pengganti Raja Romawi supaya damai. Lalu Yesus memberikan pengajaran kepada para murid bahwa dia tidak hendak mendirikan atau membangun, menggantikan kerajaan Romawi, tetapi dia hendak membangun kerajaan Mesianik. Kerajaan Daud yang telah dibangun Raja Daud, yang telah membangun bait Allah dan ingin mengembalikan kejayaan kerajaan Mesianik, kerajaan Allah di bumi ini. Sehingga kerajaan Allah itu tidak dibatasi teritorial, tidak hanya dibatasi di daerah Israel, tetapi kerajaan Allah itu seluruh dunia menjadi daerah kekuasaan. Ini pelajaran yang hendak Yesus katakan sama murid, bahwa kerajaan Allah, kerajaan Mesianik itu tidak sebatas kerajaan Israel yang hanya sedikit geografisnya, tetapi kerajaan Allah, kerajaan Mesianik yang dibangun Yesus meliputi seluruh dunia yang sungguh luar biasa. Itu yang kedua. Ada kesalahpahaman para murid meminta Yesus sebagai raja dunia, padahal Yesus tidak mau menjadi raja dunia, tetapi dia menjadi raja, kuasa kerajaan Allah ada padanya. Yang ketiga, ada fenomena awan. Ketika para murid melihat Yesus naik ke surga, datanglah awan, lalu tiba-tiba hilanglah Yesus di tengah awan itu. Awan itu adalah metafora kemuliaan Allah, metafora kerajaan Allah, di mana awan itu menunjukkan keberadaan Allah mendampingi para umat. Ingat ketika orang Israel keluar dari Mesir ke tanah Kanaan, yang mendampingi mereka di kala siang hari ialah tiang awan. Tiang awan itu adalah kehadiran Allah dalam rangka menolong umat yang sedang berjalan menuju tanah Kanaan. Jadi kalau Yesus naik ke surga yang dijemput oleh awan, itu berarti dia pindah ke kemuliaannya, kepada kerajaannya melalui awan. Lalu jangan kita anggap ketika Yesus naik ke surga maka dia pindah geografis dari bumi kepada sebuah tempat di surga. Bukan sebuah geografis. Kalau dia pindah dari bumi ke surga sebuah tempat, maka itu dia akan meninggalkan bumi yang terbatas kepada surga yang terbatas. Bukan. Awan itu simbol, metafora kerajaan Allah, kemuliaan Allah yang tidak dibatasi oleh geografis. Maka peristiwa Yesus naik ke surga menunjukkan bahwa dia meninggalkan dunia yang terbatas. Tubuhnya sebagai Yesus manusia terbatas dan naik ke surga kepada awan kemuliaannya, memimpin dari kemuliaannya yang tak terbatas. Maka dia bisa hadir di Yerusalem, di Getsemane, di Galilea, di Batam, di hati kita secara bersama-sama, menjadi omnipresent. Jadi kenaikan Yesus ke surga membuat dia tidak terbatas, tidak lagi manusia yang terbatas, tapi menjadi Allah yang maha besar, yang hadir di mana-mana. Itulah bagian yang ketiga, fenomena Allah. Nah, sekarang apa yang hendak kita lakukan dalam memaknai kenaikan Yesus ke surga? Apa arti makna kenaikan Yesus ke surga? Dan tema kita tadi, Yesus naik ke surga dan akan datang kembali. Bagian yang pertama, Yesus naik ke surga berarti ada makna yang cukup mendalam dari kenaikan itu, yaitu Yesus mempersiapkan tempat bagi kita di surga, membuka jalan. Kenaikan Yesus ke surga membawa makna perubahan kehadiran. Dulu Yesus lahir lokal di bumi, sekarang dia naik ke surga, lah hadirnya secara universal, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kelahiran dan kehadiran Yesus dalam kehidupan kita secara universal, dia adalah omnipresent yang tidak bisa dibatasi karena dia sudah kembali kepada kemuliaan. Itu kenaikan Yesus ke surga. Jadi membawa perubahan kehadiran dia di bumi ini. Bukan lagi lokal, tapi menjadi universal. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, dia akan datang kali kedua. Kalau Yesus naik ke surga,
sampai sekarang belum turun ke bumi. Ini harus jelas dalam pemahaman iman Kristen. Jangan kita percaya kepada orang yang mengatakan dia sudah pernah naik ke sorga dan turun ke bumi. Yang paling aneh lagi, katanya dia sudah pernah turun dalam kerajaan maut, naik lagi ke bumi. Wah, ini sudah melebihi Yesus. Yesus sampai sekarang dia turun ke bumi, naik ke surga, sampai sekarang belum turun ke bumi. Tapi kalau ada manusia atau pendeta yang mengaku pernah ke surga, turun ke bumi, pernah ke neraka, turun ke bumi lagi, naik ke bumi, itu namanya penyesat, nabi palsu. Tidak ada iman Kristen mengajarkan seperti ini. Jadi jangan nanti percaya kalau ada orang mengaku saya sudah pernah ke surga, lalu dia berada di bumi ini. Orang luar biasa. Yesus aja yang sudah naik ke surga belum turun-turun sampai sekarang. Kalau dia turun sekarang, kiamat dunia ini. Mau kiamat sekarang. Itu. Jadi peristiwa naiknya Yesus ke surga itu jangan dipelintir. Seolah-olah supaya banyak umat percaya kepada dia. Dia pernah ke surga, turun ke bumi. Itu ajaran yang menyesatkan. Jadi dia akan datang kembali untuk apa? Kalau kita baca tadi ayat yang ayat yang terakhir ini ke-11, dikatakan dia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Kalau Yesus naik ke surga dengan awan, secara fisik naik ke surga, maka dia akan datang nanti secara fisik turun ke bumi dengan fisik. Jadi jangan mimpi kita naik ke surga, turun ke bumi. Biasanya orang sudah masuk surga tidak pernah pindah lagi turun ke bumi. Pernah lihat cerita, dengar cerita di pangkuan Abraham, Lazarus dengan orang kaya. Orang kaya itu mengatakan, Tuhan suruhlah Lazarus, ada lagi saudara-saudaraku 5 orang di bumi, supaya mereka jangan masuk ke neraka seperti aku. Apa kata Tuhan? Tidak bisa, karena sudah ada di sana kitab para nabi, sudah ada kitab suci. Kalau kitab suci pun kita tidak percayai untuk membawa kita ke surga, janganlah kita percaya lagi kepada sang sabda itu. Makanya tidak perlu Lazarus turun ke bumi untuk membawa orang naik ke surga, nggak perlu. Cukuplah baca kitab suci, percaya pada kitab suci, percaya para nabi yang memberitakan firman, para pengkhotbah, cukup. Itulah yang membawa kita nanti naik ke surga. Ini yang menarik dari peristiwa ini. Sehingga datangnya Yesus ke bumi ini kembali adalah untuk menggenapi firman-Nya. Dia sudah naik dan akan turun lagi untuk apa? Menghukum orang-orang yang berbuat jahat, yang berdosa. Dia akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah yang kita lihat dari peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Nah sekarang apa yang hendak kita lihat? Makna dari Yesus naik ke surga dan datang ke bumi dalam peristiwa hari ini membawa baptisan kudus anak-anak dan lepas CD bagi pelajar CD hari ini. Bagi orang tua yang membawa anak untuk dibaptis, Allah menitipkan anak kepada kalian untuk dibina, untuk dibesarkan menjadi anak Allah. Jadi sejak dibaptis nanti mereka tidak hanya anak kalian lagi, tapi dia sudah menjadi anak Allah. Jadi kalau dia anak Allah, hormatilah dia menjadi anak Allah yang mewarisi kerajaan sorga. Sehingga dia tidak diberikan kepada kita untuk menjadi pembantu, pesuruh, untuk menolong kita. Tapi dia diberikan kepada kita untuk kita persiapkan menjadi ahli waris kerajaan Allah. Sehingga kita menjadi saksi pertama bagi dia yang masih kecil, yang tidak tahu apa-apa. Jadi orang tualah saksi Kristus yang pertama bagi dia. Sehingga anak kecil ini akan bertumbuh menjadi anak kerajaan Allah berdasarkan teladan dari orang tua. Jadi kalau ditanya anak-anak sekolah minggu, kalau ditanya guru-guru sekolah minggu, apakah Allah itu baik atau tidak? Jawaban mereka tergantung bagaimana dia melihat Allah di rumahnya.
Allah yang kelihatan di rumah ialah ayah ibunya. Kalau setiap hari di sana ada perang Iran dan perang Israel, maka dia sulit mengatakan Allah itu baik. Setiap hari tang keluar kata-kata isi kebun binatang, kan itu kan. Habang akka piring, habang akka sapu. Kalau ditanya apakah Allah baik, dia katakan baik. Gak ada contoh yang baik di rumah. Maka dia gagal memahami Allah itu baik. Tetapi kalau dia melihat ayah ibunya baik, akur, setiap hari berdoa, setiap hari baca kitab suci, setiap hari senyum kepadanya, ditanyalah dia, apakah Allah baik? Dia akan mengatakan, ya, Allah baik. Maka supaya anak-anak kita ini menyaksikan Allah baik, jadilah teladan bagi mereka, sehingga mereka bertumbuh menjadi anak-anak Allah. Itu bagi yang membawa anak untuk dibaptis. Sehingga baptisan itu adalah perkara kerajaan sorga. Mendidik anak, mempersiapkan anak menjadi ahli waris kerajaan sorga melalui karakter kita sebagai orang tua. Selamatlah menjadi guru agung bagi anak ini, sehingga dia akan bertumbuh menjadi anak yang berkenan bagi Tuhan, memuliakan Tuhan, dan membawa damai sejahtera bagi keluarga dan bagi seluruh umat manusia di dunia ini. Bagi pelajar sidi yang akan menerima peneguhan sidi, baptisan kudus, kalian dulu tidak mengerti, sama seperti dia yang ditanya orang tuamu, apakah kau bersedia mengajari dia sesuai dengan kehendak Tuhan berdasarkan perjanjian lama, perjanjian baru? Yang ditanya ialah orang tuanya, dia berkata, ya saya bersedia. Bersedia membawa ke gereja? Ya bersedia. Bersedia? Ya saya bersedia. Maka masuklah kalian dalam pemeliharaan iman orang tua. Jadi selama anak-anak sampai dewasa iman, kalian dipelihara oleh orang tua imanmu. Bahasa Batak, pakakungi, dikakungi, dimonitor, dijaga, dipelihara. Itu jadi semari menua mahamusia pakakungi, lepas dari pemeliharaan orang tua. Mengapa? Imanmu kamulah yang menentukan. Karena engkau sudah berkata, aku percaya kepada Allah Bapa, Allah Yesus, dan Allah Roh Kudus. Bukan dipelihara orang tua lagi imanmu, kamulah yang memelihara imanmu. Karena apa? Engkau sudah tahu yang jahat dan yang baik. Engkau sudah tahu kerajaan Allah dan kerajaan dunia. Engkau menjadi saksi Kristus dalam hidupmu, dalam sekolah, kuliah, pekerjaan, dalam keluarga, dalam hidupmu dimanapun engkau berada. Karena itu masa pendidikan sebagai pelajar sidi telah berakhir. Tetapi pendidikan iman Kristen belum berakhir. Maka kamu menjadi saksi Kristus. Peristiwa naiknya Yesus ke surga menjadikan kalian menjadi saksi. Estafet saksi Kristus. Jangan hanya menengadah ke surga. Nanti di teks ini dikatakan, mengapa kalian hanya melihat ke surga? Sudah, kembali ke bumi, kembali ke Yerusalem, kembali ke Judea. Maka nanti kalian setelah sidi ini, kembalilah ke orang tuamu, kembalilah ke pekerjaanmu, ke pendidikanmu. Tapi jadilah menjadi saksi Kristus yang baik. Jadilah menjadi saksi yang berkenan bagi Tuhan sampai Kristus datang kali kedua. Jangan nanti setelah ibadah ini selesai, minggu depan tidak ada lagi kursi ini diisi oleh anak-anak sidi. Manigor merenanidam. Biasanya begitu. Setelah lepas sidi, anak-anak sidi nggak tahu di mana dia bergereja, langsung hilang dari beredar. Maka nanti ini diperiksa lah sama pendeta, apakah mereka tetap di gereja ini atau tidak. Minimal dia masuk ke Posebulu. Kalau sudah lepas sidi masuk ke Posebulu, bukan remaja lagi. Remaja berarti masih belajar. Kalau sudah lepas sidi, dirimu bukan lagi remaja, kau sudah dewasa iman. Nungadongan sapanganan saya numah kamu. Kalian sudah menjadi teman sejawat, teman dalam kerajaan Allah, teman dalam menyaksikan Kristus di gereja ini. Sudah punya hak pilih, dipilih dan dimilih di gereja ini. Menjadi anggota penuh di gereja, menjadi anggota sidi di gereja ini. Jadi tidak lagi main-main. Kalian sudah menjadi saksi Kristus di tengah kehidupan sehari-hari. Tu amun atau oras nang membuat danahon laho menjalo melue sepakaku penekuhan si
Mereka telah kalian didik selama ini. Ada yang 17 tahun, 18 tahun, ada yang 16 tahun, masih remaja. Tetapi kalian telah melakukan kehendak Tuhan, mengajari, mendidik, mendoakan mereka selama ini. Tentu ada hal yang perlu ditindaklanjuti oleh orang tua. Setelah gereja mendidik mereka menjadi saksi Kristus, maka kami kembalikan kepada orang tua. Walau orang tua bukan lagi mengeramoti pertujuan untuk memelihara imannya karena mereka sudah dewasa, tapi fungsi orang tua naik satu tingkat menjadi advisor, penasehat, bukan lagi pengatur iman mereka. Yang mengatur iman mereka sekarang ialah mereka. Jika mereka berdosa, mereka yang menanggung dosanya, bukan lagi kita. Bolo saulahon merbagas roha-rohaon halahidun hona RPP, orang tua tidak lagi. Karena kita sudah selesai tugas kita membesarkannya secara iman. Tanggung jawabnya kepada kalian. Kalau kalian melakukan dosa yang dihukum gereja kalian, bukan orang tua bulan, maka hati-hati, jagalah hidupmu, sucilah di hadapan Tuhan sampai Yesus datang kali kedua. Atau dihamun atau ras, margogo mahamu kami penasehat, melihat mereka dari sisi yang lebih tinggi lagi. Sebagai orang yang menasehati supaya berada dalam jalur kehendak Tuhan, sehingga kelak mereka sama-sama berakhir berlabuh di sorga. Kita semua berlabuh di sorga. Unang anak termasuk surga kita tu sepira. Ikorak tu pastihon kita tu surga, nasilat itu surga. Maka kita semua warga jemaat Jaitun ini nanti kita ketemu sama-sama di surga. Setelah meninggal, jangan sekarang. Nantilah setelah meninggal. Kalau sekarang biarlah kita di bumi ini penghuni sorga yang masih tinggal di bumi ini. Apa yang hendak kita renungkan dari peristiwa kenaikan ini? Yang pertama, jangan menjadi Kristen yang menatap langit. Tadi dinasihati para malaikat yang dua itu, jangan lihat ke surga. Dia hanya menatap Yesus ke surga. Jangan, tapi jadilah orang Kristen yang melihat bumi. Artinya apa? Kadang-kadang di gereja kita seperti orang keserupan, dipenuhi roh. Kalau sedang di gereja 2 jam seperti dipenuhi roh, menatap surga. Tapi setelah pulang ke rumah, kita lupa bahwa dunia ini perlu diperbaiki. Anak-anak remaja perlu diperbaiki, dampingi mereka. Anak-anak kita dampingi mereka. Ada masalah buruh di Batam ini. Ada PMI, pekerja migran Indonesia, yang setiap hari 500 orang diberangkatkan dari Batam ke Vietnam, Myanmar, Kamboja menjadi apa? Tukang tipu di Vietnam dan Kamboja. Ada perusahaan besar di Kamboja, ribuan orang, 5.000 lebih orang Indonesia dilatih menjadi penipu. Yang ditipu ialah kita, orang Indonesia. Hati-hati anak-anak kita bekerja di sana. Kalau sudah sampai di sana, sulit pulang. Dia pulang bayar 50 juta. Dia mau pulang buat 5 orang masuk ke Thailand, ke Kamboja supaya bisa dia keluar. Kalau tidak, jantungnya, ginjalnya dijual supaya bisa dia pulang. Pulang dengan mayat. Hati-hati kita orang tua. Jangan hanya lihat ke surga. Lihat anakmu. Lihat keluarga kita. Lihat Batam ini yang penuh dengan pergumulan. Makanya malaikat itu kembali ke Yerusalem, kembali ke Judea, kembali ke Samaria. Atasi persoalan rumah tangga kita. Atasi persoalan bumi kita. Supaya apa? Kita hidup dengan damai sejahtera di kota Batam. Jadi anak-anak kami kalau mau cari kerja, jangan mau diiming-iming gaji besar. Ke Vietnam, ke Myanmar dan Kamboja. Di situ hanya masuk ke sebuah camp, menjadi penipu ulu di dunia ini. Hati-hati. Kami baru mengikuti pelatihannya. Dan sekarang sedang ada langsung pelatihan di Golden View tentang ini. Dan Romo Pascal di Batam inilah yang paling getol melawan PMI, pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri, yang menjadi tukang tipu. Hati-hati. Inilah, jangan hanya menatap surga, tapi selesaikan persoalan di bumi ini. Yang kedua, kita harus menjadi saksi yang berkuasa. Tidak hanya saksi abal-abal,
tapi saksi yang berkuasa. Maka Tuhan akan mengutus kepada kita Roh-Nya yang kudus untuk menjadikan apa? Kita menjadi saksi yang berkuasa. Kata-kata kita bermakna, mengubah hidup kita, mengubah keluarga, mengubah gereja dan masyarakat. Jadi jangan asal saksi. Kita diangkat sumpah kalau disaksi di pengadilan, diangkat Alkitab, dipegang, angkat angka 2, victory, supaya jangan bersaksi palsu. Saksi Kristus jangan bersaksi palsu. Saksi Kristus harus berkuasa mengatasi persoalan dunia dan akhirat. Dan yang ketiga, yang terakhir, hidup dalam pengharapan yang aktif. Kedatangan Yesus kedua kali tidak ada seorang pun yang tahu. Maka kita berharap parusia kedatangan Kristus kali kedua harus kita amini, imani dengan berharap Dia datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kira itu menolong kita merayakan hari kenaikan ini dan merasakan kuasanya bahwa kitalah yang diutus menjadi saksi di tengah keluarga gereja masyarakat untuk berkuasa mengubah dunia ini menjadi hidup yang lebih baik. Amin. Terima kasih Bapa, hari ini kami merayakan Yesus Kristus naik ke surga untuk menyempurnakan kasih Tuhan di dunia ini. Dia mempersiapkan surga menjadi tempat kami yang akan kembali ke surga. Kiranya kehadiran Yesus di surga membuka jalan bagi kami untuk ikut bersamanya kelak saat kami meninggalkan dunia ini. Peristiwa kenaikan Yesus ke surga bukanlah akhir dari segala pelayanan di dunia ini, tetapi ini peristiwa baru, memberi estafet baru, melanjutkan pelayanannya yang masih tersisa di dunia ini, melalui kami menjadi saksi-saksi Kristus, menjadi saksi yang berwibawa, yang bertanggung jawab, sehingga kami tidak hanya menatap surga peristiwa kebangkitan itu, tapi kami kembali ke bumi, ke keluarga kami kembali ke Judea, Samaria, Yerusalem untuk menjadi saksi yang berwibawa, berkuasa, untuk membawa penyempurnaan kasih-Mu di dunia ini melalui pelayanan kami. Kami harus menjadi saksi di tengah-tengah kehidupan kami sehingga dunia ini benar-benar sempurna Engkau kasihi melalui kami. Terima kasih Bapa, kiranya firman yang kami dengar dalam peristiwa kenaikan Yesus hari ini mengubah hati kami, menjadikan kami saksi, menjadikan kami menjadi pelaku firman, dan menjadikan kami menjadi ahli waris sorga yang masih tinggal di bumi ini. Terpuji Engkau Bapa, berkatkan anak-anak kami Sidi yang menerima peneguhan Sidi hari ini, sehingga mereka menjadi saksi di tengah kehidupan mereka dan menjadi saksi yang hidup di tengah kehidupan keluarga, gereja dan masyarakat. Terpuji Engkau Bapa, ini doa kami. Yang Tuhan memampukan kami untuk mengerti memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin.